Partai politik itu kalau nggak punya uang, maka dia minta uang kemana-mana, termasuk kepada calon-calon yang akan maju. Padahal hukum besinya di mana-mana kalau kita baca teori kepartaian, partai itu memberikan support kepada kandidat yang dia dukung dan usung, ya kan? Nah, tapi karena dia nggak punya uang untuk ongkos saksi, ya bagaimana kalau ketua umum partai itu disandra, karena ada kasus hukumnya, tidak ada kemandirian lagi. Nah, itu membuat mundurnya partai politik kita. Jadi ini harus kita betul-betul pikirkan. Saran saya perbaikan ke depan pemerintahan baru Presiden Prabowo supaya menata partai politik Indonesia, supaya jangan tadi costly pembiayaan dalam election lokal maupun national election. Jangan katanya messy, kotor, kacau, kan? Nah itu udah ada sinyal kan? Bagus tuh, bikin apa undang-undangnya, betul undang-undang parpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan perempuan sekalian, dalam suasana pagi hari ini ada satu hal yang perlu kita ketahui, cincin tuan-tuan dan perempuan sekalian, yaitu Tok Wan Channel mengundang salah seorang tokoh nasional kita. Beliau ada pakar dari ilmu pemerintahan dan beliau ini ikut andil dalam tim pelaksanaan otonomi daerah pada era reformasi, di awal reformasi. Ini memang sengaja dalam suasana kita di Riau, ulang tahun Provinsi Riau yang ke-67. Beliau tetap diundang dan beliau pernah menjadi penjabat Gubernur Riau. Ini cincin tuan-tuan harus tahu, dan kita harus tetap bersilaturahmi dengan beliau karena beliau cukup andil juga dalam memberikan pemikiran-pemikiran untuk memajukan Riau ke depan. Karena tujuan kita otonomi ini untuk memajukan daerah kita, gitu kan. Apalagi sehubungan dengan Provinsi Riau yang sudah berumur 67 tahun. Dulu Riau ini berada di Sumatera Tengah, tetapi kita berupaya untuk berjuang agar Riau punya otonomi sendiri atau pemerintah daerah sendiri. Alhamdulillah itu sudah terwujud, sudah berumur 67 Provinsi Riau ini. Sekarang apa yang kita harapkan dengan pelaksanaan otonomi daerah dari mulai zaman Orde Lama, Orde Baru. Orde Lama sudah sentralistik, daerah tidak bisa berbuat banyak-banyak, keadilan tidak ada, dan kemudian timbul masa Orde Baru. Tapi begitu juga otonomi setengah hati namanya. Artinya segi otonomi dikasih tapi ditentukan oleh pusat. Ini. Tetapi setelah reformasi barulah agak terbuka bahwa reformasi memberikan kewenangan pada daerah untuk melaksanakan kewenangan daerah dengan azas sentralisasi kabupaten kota, kemudian begitu juga provinsi, dekonsentrasi dan kewenangan yang diberikan pada provinsi. Nah, untuk itu saudara pada hari ini masih ada pertanyaan, apakah dengan tujuan reformasi otonomi daerah sekarang itu sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Nah, ini kita rasakan sekarang ini bahwa khusus Provinsi Riau dalam hal pelaksanaan dana bagi hasil masih ditentukan oleh pusat. Begitu juga kebijakan yang dibikin oleh gubernur, bupati, harus dapat persetujuan pusat juga. Apalagi kalau bidang politik, auzubillah, sekarang luar biasa. Dari segi pelaksanaan politik juga sentralisasi. Partai politik pun sekarang sentralisasi. Begitu dahsyatnya sekarang sistem pemerintahan kita ini. Ini kita kupas pagi hari ini dengan Pak Profesor Dr. Johan Mansah Johan. Beliau ini staf pengajar di EPDN dan beliau juga banyak memberikan sebagai narasumber dalam seminar-seminar diskusi menyangkut masalah otonomi daerah ini. Baik, kita undang Pak Johan Mansah yang kita singkat dengan nama
Pak Jo. Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ketemu lagi Pak Jo ya. Iya. Senang nih saya. Senang ya. Diundang nih. Iya. Ulang tahun Riau ke-67. 67 ya. Dan ulang tahun Tuan juga kan? Iya. Saya sudah 74 Pak. Wah iya, sehat selalu. Yang penting sehat, sejahtera, bahagia. Amin. Alhamdulillah ya. Iya. Gimana perkembangan ekonomi daerah kita kan? Ya ini, itu Pak Jo, ini Pak Jo lebih tahu ini. Kami daerah ini mengeluh saja lagi nih. Itu dia. Kira-kira ini bagaimana Pak Jo? Tujuan reformasi itu kan memberi kewenangan betul ya. Betul. Sentralisasi kepada kabupaten kota, kemudian konsentrasi pada provinsi kan ya. Betul. Tetapi makin lama makin ini sentralisasi itu. Kembali namanya ditarik kembali. Atau resentralisasi, atau ada juga istilah lain deotonomisasi. Ya, betul. Jadi tadi kan sudah diberi otonomi. Nah, dilakukan deotonomisasi berarti balik lagi. Tadi ada desentralisasi, lalu diambil lagi resentralisasi. Nah, ini memang tentu memprihatinkan. Kita semangat reformasi dulu. Waktu itu kan salah satu tuntutan dari masyarakat seluruh Indonesia agar daerah diberi otonomi yang luas, yang nyata, yang luas, bahkan seluas-luasnya. Kalau kita baca konstitusi, amandemen Undang-Undang 45, ya otonomi yang seluas-luasnya. Nah itu semangat reformasi. Nah dalam perjalanan reformasi kita ini sudah 2 dekade lebih, ternyata banyak penyimpangan, banyak melenceng lah, keluar dari track. Nah itu memang ada banyak soal sih, ada juga sebagian kesalahan daerah sendiri, sebagian juga kesalahan dari pemerintah pusat. Nah tapi tentu kita harus memperbaikinya. Jadi harus kita jangan biarkan saja terus keadaan seperti ini. Sebab Indonesia yang luas, yang besar, yang penduduknya banyak, multikultural, secara geografis juga kan kita bukan hanya daratan, tapi juga lautan, bahkan disebut negara kepulauan, the archipelago state. Nah, jadi kurang baik kalau sistem itu banyak dipusatkan kembali ke Jakarta atau ke ibu kota, di mana ibu kota kita itu jadi pindahan ke IKN Nusantara. Ibu kota mau pindah ke Kalimantan. Ya. Nah, jadi kalau terlalu dipusatkan pemerintahan ini di mana penduduknya banyak, multi etnik, 1000 etnik lebih, kemudian daerahnya ada pulau-pulau, lautan yang luas, itu akan membuat pemerintahan tidak efisien dan efektif. Nah, juga kurang mengakomodatif kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah. Sebab yang tahu urusan-urusan di daerah itu tentu lebih banyak tahu kawan-kawan di daerah, kan? Masyarakat di daerah ini kami perlu ini, kami butuh ini, dibanding kalau diatur dari pusat semua. Nah, jadi itu saya kira yang harus kita koreksi. Ya, koreksinya adalah jangan terlalu buru-buru menarik kebijakan. Ya, kan kebijakan pertambangan, kebijakan kehutanan, kebijakan bahkan perizinan pun lewat Undang-Undang Cipta Kerja itu juga ditarik ke pusat. Nah, mungkin memang ada kekurangan pada kawan-kawan di daerah, ya mungkin dalam mengelola agak lamban, atau ada praktek-praktek misalnya penyimpangan penyalahgunaan wewenang. Tapi harus diberi penguatan. Di mana lemahnya? Apakah soal perilaku aparat, birokrasinya diperkuat? Dari segi pengawasan mungkin harus diperbaiki pengawasan. Kemudian misalnya juga kalau kekurangannya pada sistem digitalisasi atau teknologi informasi, diberilah dia penguatan sistem itu. Nah, jadi dengan demikian daerah itu tidak lalu kemudian cepat-cepat diambil ya. Nah, atau juga jangan juga kebanyakan menuntun dan membimbing daerah. Nah, ini kan pusat nih
belum apa-apa konsultasi, ya membuat kebijakan pun susah. Kemudian juga ada banyak namanya NSPK, norma, standar, pedoman, kriteria, juklak, juknis, sehingga dengan demikian ruang daerah itu untuk berkreasi menjadi hilang, iya kan? Apalagi ada pengaturan di bidang keuangan misalnya harus begini, harus begitu, di earmark, ditandai itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, hanya untuk ini, hanya untuk itu. Nah, itu juga menjadi persoalan. Itu bisa membuat matinya otonomi daerah. Pertama mati, yang kedua lambat, Pak. Lambannya pergerakan daerah sendiri karena menunggu pusat itu. Iya, karena harus ada persetujuan pusat, harus ada arahan pusat. Sementara pusatnya kadang-kadang juga telat memberikan NSPK, pedoman, juknis, kan gitu terlambat. Nah, daerah nggak bisa gerak. Nah, itu pola itu yang harus kita perbaiki. Kalau menurut saya itu yang caranya adalah dengan beri otonomi yang paripurna namanya, Pak. Otonomi paripurna itu kalau kita berikan kewenangan dan berilah dia kesempatan untuk merencanakan kewenangan itu, kemudian melakukan penganggarannya silahkan, kemudian eksekusi menjalankan silahkan, sampai mengevaluasi dan melaksanakannya. Nah, nanti pusat tinggal melakukan pengawasan sebetulnya. Kalau dia menyimpang, maka disitulah pusat melakukan tindakan corrective action. Bukan sejak awal. Belum apa-apa dalam model perencanaan saja, pusat sudah cawe-cawe. Jadi kepercayaan diri daerah menjadi kurang. Nah, lalu apalagi diberi tanda-tanda earmark namanya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ini aja, ini aja, ini aja. Padahal kebutuhan daerah belum tentu itu. Iya, betul, betul. Nah, jadi apa yang daerah mau, sebetulnya yang butuh biarlah daerah menentukan. Nah, tinggal pusat melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi jangan terlalu masuk ke ranah yang mematikan otonomi daerah. Ini sama dengan anak-anak nih, kalau udah kita kasih kawin anak-anak kita nih, kan? Nah, saya ini punya anak 2, mantu 2. Kalau dia udah kawin kan berdiri sendiri dia. Tapi kalau kita masuk campuri dia, bisa berantakan rumah tangga mereka. Jadi nggak percaya diri dia. Betul. Nah, itulah kira-kira otonomi daerah Indonesia ini. Anak sudah dikasih kawin oleh pusat, tapi pusatnya orang tua masih mencampuri, nah, itu nggak boleh. Menyalahi. Pokoknya yang penting sebetulnya pusat itu memberikan kewenangan kepada daerah itu, tetap dalam mengacu pada nilai-nilai kesatuan bangsa kita kan. Yang kedua tetap berpegang kepada peraturan dan konstitusi yang telah diatur. Kemudian memang pengawasan ini yang paling penting. Itu dia. Cuma nampak saya sekarang ini apa yang dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten itu semua tadi betul kata Pak Jo tadi semuanya itu diarahkan oleh pusat. Dan sehingga gubernur apalagi bupati tidak bisa berbuat banyak. Apalagi menyangkut anggaran tadi itu. Itu. Anggaran itu luar biasa tuh, Pak. Iya, dipagar. Ya, ada data yang saya baca dari kawan-kawan kepala daerah melaporkan kepada saya. Itu APBD kita katanya lebih kurang sekitar 90% sudah dipagar, dipatok-patok oleh pusat. Untuk ini. Jadi ruang gerak kita dalam rangka otonomi daerah kan, prakarsa untuk membuat kebijakan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat itu tinggal 10%. Nah, kalau Rio misalnya APBD kita 2024 ini kalau nggak salah saya 11T. Kalau kita pakai itu konsep itu berarti tinggal sekitar 1,1 T lah kalau begitu kira-kira yang menjadi ruang gerak. Mana bisa untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat kalau begitu, mengangkat perekonomian rakyat, membuat kemiskinan turun signifikan. Nah, kalau udah dipagar-pagar, diatur-atur, dikendalikan bahkan, kalau enggak dianggap temuan, kalau enggak dianggap permasalahan, diproses secara administrasi. Kalau bahkan juga berlanjut ketika proses hukum. Nah, ini tidak sehat otonomi daerah jadinya. Otonomi daerah itu
harus ada kepercayaan ya antara pemberi kewenangan yang namanya pemerintah pusat dengan penerima kewenangan yang namanya pemerintah daerah. Supaya dengan kepercayaan itu daerah bisa mengelola usaha pemerintahan yang dilimpahkan dengan profesional. Tapi kalau percaya enggak, maka akan matang-matang, akan maju-maju daerah itu, bergantung terus ke pusat. Ya kan? Nah, sama dengan anak udah kawin, bergantung terus sama bapaknya. Bapak atau mertuanya, Pak ya. Dan begitu juga menyangkut masalah pengangkatan. Pengangkatan pegawai, pejabat ya, mutasi itu pada eselon 2 lah ya. Iya. Apalagi Sikda kan. Nah, kalau dulu kan ada kewenangan daerah itu, setahu saya ya, bahwa di daerah itu kan ada berpejakat, badan berpejakat, sekarang pakai pansel namanya, diganti, ada lagi berpejakat. Berpejakat itu kan lebih objektif saya itu. Oh gitu. Ya, Sikdanya, asing satunya, kemudian karena akan menilai itu mereka kan, menilai orang ini bagaimana kalau eselon 2 apakah sudah sesuai dengan kompetensinya, apakah ini. Sekarang namanya pansel gimana? Kalau pansel itu menurut Wan, apa udah jalan atau belum, beres atau enggak? Tapi izinnya harus pusat juga. Izin pusat. Izin pusat juga. Iya, seleksinya jadi gini nih. Kalau dalam promosi pejabat untuk dinaikkan ke jabatan-jabatan, sebetulnya birokrasi ini kan jabatan karir. Pakai meritokrasi. Siapa yang berprestasi naik ke atas. Ya kan, jadi yang tidak ya tidak. Jadi itu sistem birokrasi Weber namanya, Iberian system. Jadi bukan spoil, bukan birokrasi yang namanya kalau Baperjakat dulu itu juga ada kritiknya tuh. Suka diplesetkan Baperjakat itu badan pertimbangan jauh dan dekat. Itu salah pengertiannya kayaknya. Ada juga karena dekat sama komandan, bos, dapatlah kita. Itu ya. Nah, ada itu kekurangannya. Saya juga Baperjakat Kemdagri, ya jadi eselon 2 itu kami anggota Baperjakatnya dulu. Ada saya sebagai Dirjen Orda, Sekjen, jadi Jen Kesbangpol, sampai singkat tuh, Irjen, sama Kepala BPSDM, jadi Baperjakat. Nah, termasuk Baperjakat para sekda provinsi Indonesia, itu lewat kami. Nah, itu tadi kelemahannya karena ada kemungkinan ada daerah yang bagus. Tapi itu kan tetap mengacu kepada kriteria. Ada pedoman-pedoman. Pedomannya ada kan itu kan. Tapi itu tadi ada aja juga kong kalingkongnya, tanda petik nih. Juga termasuk pansel, kata Oba. Pansel itu, sistem pansel itu kan dasarnya adalah Undang-Undang ASN, Aparatur Sipil Negara. Nah, di Undang-Undang ASN itu bahwa digariskan bahwa pansel ini dari orang independen, yang mayoritas dari seleksi dari kampus, orang akademisi. Jadi bukan hanya birokrasi doang. Kalau Baperjakat kita kan birokrasi aja tuh, semuanya kan. Nah, itu bedanya. Kemudian ada pengawasan di bawah, namanya KASN, Komite Aparatur Sipil Negara, yang mengawasi seleksi itu, memberi pedoman, memberi petunjuk. Nah, itu. Tapi kita kalau di negara-negara lain sistem seleksi lewat pansel ini workable, berhasil jalan. Tapi di kita itu ditukangin juga gitu ya kan? Nah, jadi pansel-pansel itu juga kadang-kadang ada yang namanya titipan-titipan. Itu juga yang terjadi sehingga ada orang mau ikut pansel itu malas juga. Kenapa? Karena sudah tahu siapa yang akan jadi. Iya, betul. Nah, makanya itu dikritik lagi. Apalagi pansel dari segi penentuan sekda kan. Nah, itu itu kan jabatan strategis. Ya. Apalagi kalau itu juga melibatkan pusat kan. Pusat. Apalagi juga Kepres nanti. Jadi Wan, itu yang harus kita juga ubah. Bagaimana model pengangkatan orang dalam jabatan betul berbasis meritokrasi. Nah, apakah merit system di dalam model pansel sudah tercapai atau belum? Saya kira memang ini harus direview. Jadi Baperjakat kita udah pengalaman, kekurangan, pansel juga ada kekurangan. Nah, ada nggak model yang lebih baik daripada itu? Itu yang juga harus kita upayakan. Nah, ini kan ada model-model sekarang yang juga lagi dikreasikan, yang pakai
cara membuat daftar eligible list orang siapa saja nih yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi sekda, katakanlah satu provinsi. Nah itu kalau di list itu mungkin cuma 10-20 orang. Nah jadi dengan dasar eligible list itu, lalu kemudian nanti ada model yang akan dicoba diperkenalkan untuk menyeleksi yang lebih berdasarkan kompetensi, ya kan, bukan berdasarkan interest kepentingan. Nah ini nih, itu ya. Nah itu akan ada cara-cara baru. Mudah-mudahan itu di Undang-Undang ASN yang baru nomor 3 kalau saya salah tahun 2003 yang lalu itu juga akan diadopsi cara itu. Sehingga KASN pun sekarang nggak ada lagi nih, udah dibubarkan nih. Udah bubar ya? Nggak ada. Nah jadi ada cara baru. Itu untuk perbaikan ke depan. Tapi prinsipnya gini, kalau otonomi daerah itu lebih baik pemimpin-pemimpin Pemda itu ya di birokrasi serahkanlah kepada orang-orang yang kompeten. Ya, sehingga birokrasi itu birokrasi murni, dia tidak terbawa-bawa ke politik. Ini sekarang yang terjadi. Masalah di kita itu. Ya, jadi kita kalau lihat di birokrasi di dunia, saya dulu pernah 5 tahun jadi anggota tim independen reformasi birokrasi nasional pasca saya tidak lagi jadi dirjen otonomi daerah. Ya, itu langsung di kantor Menpan, kantor kami. Ya, jadi kita sebagai tim independen mempelajari bagaimana reformasi birokrasi di dunia. Pergilah kami ke Jepang, pergilah kami belajar ke Korea Selatan dan bagaimana dan tempat-tempat lainnya bagaimana birokrasi itu kalau dalam politik netral, political neutrality. Tidak ada dalam pemilu. Tak ada intervensi, tidak ada ikut-ikut, itu ranahnya politisi. Gitu. Ya kan birokrasi profesional, ya pelayanan publik yang baik. Gitu ya. Merumuskan kebijakan, ya, dan kemudian menyusun kebijakan, ya, lalu kemudian menjadi program dan kegiatan berdasarkan arahan dari pemimpin pemerintahan tentunya. Nah, tapi ketika musim pemilu tiba, pemilu kepala daerah tiba, mereka tidak ada di bawah-bawah. Nah, itulah yang aneh di negeri kita. Ya. Ini apa sebab ini? Memang apa ya? Apa setelah saya itu ambisius daripada penguasa sendiri ya untuk menguasai itu betul-betul dia bisa terpilih gitu kan? Gimana? Iya, saya lihat gini, kalau birokrasi ini kan saya nih pegawai negeri udah lebih dari 46 tahun, belum pensiun saya nih Pak. Nah, itu kalau dari segi kita pegawai, kita ingin bekerja profesional kan? Kita nggak mau kerja yang nggak profesional. Nah, bekerja sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kita. Nah, maka artinya mereka itu keinginannya tidak maulah pegawai itu tidak mau dibawa-bawa ke ranah politik. Nah, tetapi pegawai ini dianggap oleh politisi itu kan subordinasi di bawah dia. Nah, itu format yang juga nggak tepat. Kalau lihat praktek di mancanegara, birokrasi itu adalah partner atau mitra dari politisi. Ya, sejajar dia, bukan subordinasi. Nah, di bawah. Kalau sejajar itu, saya politisi yang terpilih akan melaksanakan janji-janji saya, maka Anda mitra saya untuk membantu saya dan menyusun dan melaksanakan kebijakan sesuai janji saya, kan gitu. Nah, aman, enak kan? Nah, di modal kita para birokrasi ini dianggap sebagai bawahan yang bukan mitra. Di bawahan yang di bawah dikomando agar bisa melayani ke penguasa. Jadi itu model kalau dalam teori ilmu pemerintahan asli kita Kepamongan itu disebut pangreh praja. Kalau yang benar pamong praja, mengayomi masyarakat. Kalau pangreh itu dia melayani penguasa. Makanya dulu di Jawa itu ada istilah kaum priai. Itu ya. Kaum priai harus diservis dia. Ya kan dia perintahkan ini kamu harus begini. Ya kan nanti kamu bantu saya laksanakan ini, laksanakan itu.
Itu sudah memilih apa kekuasaan jadi perasaan kekuasaan. Benar, itulah masih feodalisme itu terbawa ke dalam dunia birokrasi kita yang harus kita perbaiki. Pak. Sehingga dengan demikian kalau musim pemilu tidak cemas pegawai. Kalau musim pemilu cemas. Ini sekarang cemas nih Pak. Nah, ini kita kan pilkada se-Indonesia 545 Wan. Se-Indonesia 37 gubernur, 93 wali kota, 415 bupati. Pada hari yang sama, 27 November 2024. Termasuk di Riau ini. Nah, semua birokrasi pegawai berdebar-debar. Apalagi kalau petahana maju. Ya kan? Atau PJ maju. Itu sudah cemas mereka Kalau mereka merasa ini tidak mendukung yang bersangkutan, nanti akan copot dari jabatan. Dan yang paling disuruh mundur bisa juga kan? Betul. Mundur kau, ya kan? Lagi Pak Jo, ini juga jadi masalah sekarang Pak. Ini seolah-olah apabila ada apakah politisi yang duduk DPR, apakah jabatan di pemerintahan sebagai kepala dinas itu tersendra dalam suatu dicari-cari kesalahan itu. Ini kan tadi itu timbul yang pertanyaan Bapak tadi bahwa kekuasaan itu sudah menjadi feodal kekuasaan itu tidak memiliki suatu nilai orang ini punya kemampuan yang hebat dan kan tapi kena tekanan itu mereka terpaksa mengikuti gitu. Hilanglah, rusaklah nilai-nilai profesionalitas. Jadi kalau profesionalitasnya terpusat birokrasi, dia nggak melayani publik secara adil. Dia akan melayani apa yang maunya penguasa. Ya kan, sehingga rakyat tidak dapat perlakuan yang adil. Mungkin saja ada alokasi program ini itu rakyat ini nggak dapat, tapi rakyat yang disukai oleh penguasa yang diberi. Ya kan, bikin jalan sini aja, sana nggak dikasih jalan, misalnya begitu. Nah, birokrasi sebetulnya kan harusnya profesional. Dia dengan perencanaan, penganggaran, dengan menggunakan prosedur-prosedur kerja yang standar itu membuat pelayanan masyarakat itu diberlakukan tidak berbeda. Nah, tapi kalau politik masuk, maka akan terjadi ketidakadilan di masyarakat. Di situ makanya birokrasi tidak boleh berpihak, tidak boleh, harus netral. Nah, ini yang kurang bisa kita rasakan saat ini, apalagi ini mau pilkada itu agak terasa, misalnya bagaimana program-program kegiatan diarahkan untuk kepentingan para pejabat. Apalagi petahana yang maju kalau petahana maju itu atau juga PJ kan ada juga PJ maju. Nah, itu PJ juga main juga Nah, jadi PJ. Nah, bagaimana ke depan nanti Pak Jo? Kalau bisa PJ itu itu mereka jangan kalau mau maju calon DPR, ada gubernur, bupati, oleh Mendagri atau seleksinya tuh jangan awal. Benar. Jadi zaman dulu itu kan di undang-undang pun sudah kita larang. Di undang-undang yang mengatur pilkada ini nomor 10 2016, PJ tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada. Maknanya itu apa? Untuk menjaga. Maknanya itu dia tidak boleh ketika orang diangkat dari PJ, tidak boleh orang itu telah punya niat untuk maju pilkada dan kemudian PJ-nya itu adalah sekedar untuk menambah pengenalannya kepada rakyat, untuk membuat program guna kepentingan dia nanti kalau dia akan maju. Jadi itu sebetulnya maknanya dilarang PJ maju, bukan pada waktu sekedar dia mendaftar pada waktu dia mundur dulu, kemudian mendaftar lagi. Enggak, ketika dia diseleksi awal itu harus ada fakta integritas. Kamu akan maju nanti kalau saya angkat jadi PJ, kamu akan maju pilkada enggak?
akan maju Pak, kamu nggak bisa, kamu nggak bisa. Nah, kalau kamu mau diangkat, maka mau jadi PJ, maka tidak boleh maju ya. Partai integritas dong. Ini kan nggak ada. Nggak ada ya. Jadi, maunya apa sih? Jadi diloloskan. Kalau saya menanggapi itu juga tidak sesuai dengan makna pengaturan syarat bahwa PJ tidak boleh maju dalam pilkada, bukan hanya sekedar setelah dia mundur, tapi sebelum dia ketika mau diangkat harus ditanya dulu, panggil dia. Kayak kita seleksi orang kan ada wawancara terakhir. Nah, kita tanya dia. Nah, itu tidak terjadi dalam sistem PJ yang sekarang ini. Itu ya. Sayang juga kita kan. Sehingga itu semacam turistar dong dia, Pak. Dan begitu juga kepala daerah yang belum habis masa jabatan ya kan. Tapi dia masih bisa maju lagi. Kemudian kan begitu didaftar dia harus cuti kan? Cuti. Ya, betul. Ketika dia kampanye cutinya kan? Cuti kan? Ini kan juga tidak apa juga, tidak. Kalau dulu kan kalau mau maju dia harus berhenti kan? Itu yang dibuat ke MK. Sebetulnya dulu udah ada aturan. Kalau mau maju harus berhenti. Digugat ke MK. MK bilang itu nggak boleh. Kata MK itu kita melanggar hak asasi. Jadi dia kan politisi. Jadi kalau dia mau maju ya maju aja. Boleh, tidak usah berhenti karena mengurangi masa jabatan. Karena masa jabatan 5 tahun. Fix. Nah, jadi syarat yang dulu itu digugat ke MK. Sehingga caranya pemerintah mengatasi dengan cara cuti itu ya? Itu duluan historisnya. Tapi kan itu dirasakan karena dia masih berkuasa kan itu. Dia berkuasa, tapi dia akan mempergunakan. Tapi dia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye, katakanlah 3 bulan. Dia 3 bulan itu off dari power. Dia tidak boleh pakai fasilitas negara, tidak boleh tinggal di rumah jabatan, dia harus keluar kan? Jadi dengan begitu cara menolong sedikit untuk bisa cutting of power. Jadi nggak banyak juga sih. Tapi kan dia juga kalau cuti pun karena dia nanti boleh balik setelah dia selesai kampanye, selesai kampanye selesai 3 bulan. Dia boleh balik kekuasaan. Jadi tetap ketika dia kampanye itu dia diam-diam panggil-panggil Rabu kan bisa juga. Bisa juga. Nah, jadi itu cara yang itu kan akal-akalan semua, Pak. Kan kita ini harus ada banyak koreksi-koreksi memperbaiki. Masih ada PR-PR yang besar. Besar, Pak ya. Benar-benar betul-betul. Mungkin terakhir nih Pak Jo ya. Kira-kira menurut pandangan Pak Jo ini ke depan, pertama menyangkut otonomi tadi. Yang kedua menyangkut masa sistem pemilu kada ini. Sistem. Karena ini kan dengan pemilu kada serentak, kemudian dengan partai politik menentukan calon sendiri kan ya. Dan mohon maaf ya, semua sekali itu permainan uang. Money politik, mahar politik. Nah, apakah ini satu negara maju? Demikian, Pak. Ini yang saya pikirkan sekarang ini. Luar biasa nih. Sehingga partai politik itu sangat menentukan. Misalnya keinginan kita putra daerah, misalnya Riau misalnya. Tokoh-tokoh Riau ingin orangnya ini yang layak. Tapi partai politik bisa mengatakan tidak berdasarkan kepada kepentingan dia gitu. Betul. Jadi bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa terwujud? Itu dia. Jadi kalau kita mengoreksi itu berarti kita harus mengoreksi partai politik. Nah, partai politik kita ini menurut saya satu-satunya lembaga yang belum direformasi. Jadi kalau birokrasi sudah ada reformasinya. Karena berapa kali undang-undang berubah. Tapi partai politik tidak pernah ada perubahan undang-undang parpolnya. Jadi itu yang harus kita lakukan tekanan bahwa partai politik tolong ada perubahan lewat reformasi. Nah, salah satu pengaturan nanti di undang-undang partai politik kalau kita mau merubah, maka perbaiki satu, contohnya yang harus diperbaiki. Partai politik itu harus juga menerapkan prinsip desentralisasi. Kalau sekarang kan semua sentralisasi ya. Mau nentuin kepala daerah itu semuanya ke Jakarta. Ketua umum. Nah, itu kapan mau dewasa partai-partai politik? Jadi mulai diberi
kepercayaan bertingkat, bikinlah pilot project, pokoknya idenya gitu. Nanti bikin latihan pilot projectnya. Jadi biarlah kalau bupati wali kota nanti yang menentukan adalah pengurus di tingkat kabupaten kota itu dengan supervisi dari DPW atau di partai. Ya, jadi gitu. Begitu juga kalau pemilihan gubernur yang menentukan prinsipnya adalah DPW, tapi dengan supervisi ya. Nah, supaya dengan demikian dia mulai berlatih. Pemda kan kita, pemerintahan daerah kan kita beri desentralisasi. Nah, harusnya juga di partai juga dilakukan. Ini sangat bertentangan ya. Nggak sinkron. Nggak sinkron. Itu ketinggalan. Berarti dunia kepartaian ketinggalan daripada dunia pemerintahan daerah. Nah, harus disinkronkan dong. Karena Anda di partai itu nanti kan tujuannya juga cita-citanya masuk dalam jabatan pemerintahan. Kan gitu. Jadi masa ini nggak kompatibel. Nah, yang juga harus diperbaiki adalah pendanaan partai. Partai politik itu kalau nggak punya uang, maka dia minta uang kemana-mana. Termasuk kepada calon-calon yang akan maju. Padahal hukum besinya di mana-mana kalau kita baca teori kepartaian, partai itu memberikan support kepada kandidat yang dia dukung, yang usung, ya kan? Nah, tapi karena dia nggak punya uang untuk ongkos saksi, ya kan? Untuk ikut kampanye, transportasi, maka dia kemana minta? Kamu kan mau maju, nah, kamu lah tanggung biayanya. Nah, di samping juga ada nakal-nakal minta mahar pula kan? Masuk pula ke kantong pribadi mungkin ya. Pengurus, nah kan udah nggak benar. Jadi itu obatnya itu satu. Kalau kita lihat praktek di mancanegara, negara-negara maju, partai politik itu diberi dana dari state budget, dana bantuan parpol namanya, yang layak, yang pantas, yang mencukupi untuk mengongkosi operasional partai, bukan bantuan yang sekadar bantuan. Kalau sekarang kan bantuan sekadar bantuan. Adakah dana parpol untuk partai ada berapa? Satu suara Rp1.000. Diukur itu ya. Aduh, itu uang untuk mengongkosi urusan-urusan kepartaian yang rutin sehari-hari nggak cukup. Jadi naikkan menjadi 10.000 satu suara, naikkan jadi 20.000 misalnya satu suara. Nah, itu dia akan punya lumayan uang, sehingga dengan begitu partai tidak minta uang kepada kandidat, kepada anggotanya yang menjadi anggota DPRD, menjadi kepala daerah, enggak. Nah, itu juga harus kita betulin perbaikannya ke depan dari segi pendanaan partai. Nah, yang satu lagi terakhir kepemimpinan partai ini. Partai ya, kepemimpinan partai juga harus kita beresin. Masa dia aja jadi ketua umum misalnya gitu ya kan. Nah, jadi nanti konsep ketum yang terus-menerus tidak copot-copot berhenti itu bisa berubah menjadi bukan chairman of the political party, menjadi the boss of the political party. Jadi bos dia ya. I am the owner of the political party. This is my party. Orang tunduk pada ketua umumnya. Karena dia yang menentukan. Nah, itu harus ada pembatasan. Kalau di tingkat pemerintahan kita batasi presiden 2 periode, kasihlah pembatasan juga, apakah 3 periode atau apa, sehingga dengan begitu ada sirkulasi kepemimpinan. Jadi partai itu nggak dimiliki oleh satu orang. Dan kadang-kadang Pak Joy ini sentral Pak, ketua umum. Jadi semua pengurus yang lain itu tak berfungsi apa-apa. Itu. Karena tergantung pada ketumnya. Itu. Yang ketum didampingi oleh sekjen. Itu. Yang lainnya hanya cuma seremonial. Kan dipanggil kumpul, ada musyawarah, ada rapat, rapim partai nasional, Kernas. Nah, itu nggak percaya saya, itu semuanya udah ditentukan. Nah, yang bahaya bagaimana kalau ketua umum partai itu disandra? Karena ada kasus hukumnya. Tidak ada kemandirian lagi. Nah, itu membuat mundurnya partai politik kita. Jadi ini harus kita betul-betul pikirkan. Saran saya perbaikan ke depan pemerintahan baru Presiden Prabowo supaya menata partai politik Indonesia, supaya jangan tadi costly pembiayaan dalam election lokal maupun national election. Jangan katanya messy, kotor, kacau, kan? Nah itu udah ada sinyal kan? Bagus tuh, bikin apa undang-undangnya, betulin undang-undang parpol, betulin undang-undang pemilu, betulin undang-undang pilkada, betulin undang-undang otonomi daerah. Jadi betul-betul dibersihkan Pak ya?
kembali kepada real. Kita berharap supaya otonomi daerah itu betul otonomi yang seluas-luasnya, pusat tinggal pembinaan dan pengawasan. Ya, luar biasa Pak Jo memberikan suatu masukan ya, pemikiran. Jo, terakhir lagi Pak Jo, mungkin sedikit Pak ya. Ini apa nama itu istilah saya itu? Ke depan ini kan pilar demokrasi itu kan partai politik. Betul. Itu kan? Betul itu yang harus kita pertanyakan ya. Jadi kalau pilar demokrasi itu partai politik dan partai politik tidak bersifat otoriter tadi itu, tentu ini kan akan terjadi suatu apa kan? Keinginan politik masyarakat itu bisa tersalur. Betul. Kan itu terjadi kan? Tujuan pada reformasi kita gitu kan, menyalurkan aspirasi masyarakat. Keluar dia. Keluar. Akomodasi Itu. oleh partai, diagregasi oleh partai. Jadi maka demokrasi subur, sehat, tumbuh. Nah, itulah yang kita dambakan. Baik, Pak Profesor Dr. Johan Johan yang telah memberikan pemikiran, memberikan pencerahan kepada kita semua agar dapat kita maklumi, tuan-tuan dan puan sekalian, dan mudah-mudahan Pak Johan ini sihat selalu dan kembali dapat datang ke Riau lagi. Insyaallah. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.